3, 2, 1, let's go! Halo friend, salam semangat sobat belajar, semoga hari kalian dan keluarga selalu sehat, bahagia dan sukses. Amin. Oke friend, terima kasih telah setia untuk belajar dan menyimak video Kasep Kode. Kesempatan kali ini saya akan membagikan source code aplikasi pelayanan pembuatan surat desa berbasis web yang dilengkapi dengan notifikasi WhatsApp Gateway ke masyarakat yang bersangkutan, pelacakan pembuatan surat otomatis, serta fitur pengecekan keaslian surat secara otomatis. Pada sistem ini juga lengkap dengan fitur pengaduan dan pengumuman desa. Sistem ini ada 3 aktor yang bisa login yaitu admin, operator dan kepala desa. Untuk masyarakat yang ingin mengajukan surat tidak perlu login, cukup memasukkan data NIK pada surat yang dipilih, maka sistem akan secara otomatis memberikan kode untuk pengecekan pembuatan surat. Semua data pada sistem ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan atau diedit karena file coding dan database yang open source. Sistem ini bisa digunakan pada PHP versi 8 ke atas dan sistem ini memakai framework Laravel. Sistem ini bisa dibuka pada semua editor termasuk Visual Studio Code, Sublime Text, Dreamweaver dan lain-lain. Jika ingin diakses secara online juga bisa, silahkan dikembangkan ke hostingnya. Coding ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk menjadi referensi bagi teman-teman semuanya. Jika kalian ingin request, silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum kita eksekusi codingnya, jika kalian mendownload coding dan database ini dengan mudah, mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan like, share dan subscribe ya friend. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, silahkan persiapkan kesabaran dan fokusnya agar tidak ada salah pemahaman. Pertama, kalian download file source code sistem ini pada link yang ada pada deskripsi. Kemudian mari kita ekstrak friend. Untuk password file codingnya silahkan ditemukan di dalam video. Untuk password file coding bisa didapatkan secara gratis atau menggunakan jalur cepat, silahkan dilihat pada deskripsi video. Kemudian ekstrak juga file database-nya. Untuk password file database-nya bisa dilihat pada deskripsi video ya friend. Kemudian jika selesai maka kita kopas ke dalam folder headedocs. Lanjut jangan lupa kita aktifkan exam pada bagian Apache dan MySQL. Oke, jika sudah selesai, kita lanjutkan friend. Buka browser lalu buka localhost /php myadmin. Kemudian kita buat nama database, kalian boleh sesuaikan dengan nama database yang dibutuhkan. Kemudian kita lakukan import database SQL yang sudah kami siapkan pada folder database. Setelah selesai import database, pada kesempatan kali ini, kami akan menggunakan editor coding Visual Studio Code ya friend. Kemudian kita buka folder file codingnya pada Visual Studio Code.
Lanjut kita buka file env untuk menyesuaikan nama koneksi ke database. Jika sudah selesai jangan lupa disimpan. Untuk API WhatsApp Gateway kami menggunakan Fonte. Kalian bisa sesuaikan dengan WhatsApp yang kalian gunakan. Cara ambil API WhatsApp Gateway pada Fonte sudah kami buatkan lengkap di file PDF. Kemudian buka terminal pada Visual Studio Code, lalu install Composer terlebih dahulu. Jika kalian ingin menggunakan CMD atau Command Prompt juga bisa. Jika kalian ingin menjalankan lagi sistemnya di lokal seperti yang kami lakukan ini, kalian bisa langsung jalankan PHP Artisan Serve dan Worker tanpa harus install Composer lagi. Kemudian kita buat juga simbolik link untuk folder storage. Lanjut kita jalankan juga untuk Worker agar notifikasi surat terkirim ke WhatsApp secara otomatis. Kemudian kita buka terminal kedua untuk menjalankan sistemnya dengan perintah PHP Artisan Serve, lalu kopas alamatnya ke dalam browser. Disclaimer, semua data yang ada pada sistem ini adalah data contoh untuk melihat apakah sistem sudah berjalan dengan normal. Mari kita lanjutkan, friend. Pada halaman dashboard sistem ini terlihat berbagai macam menu layanan, seperti pembuatan surat secara otomatis. Kemudian pelacakan surat. Kemudian menu verifikasi keaslian surat. Terdapat juga menu untuk pengaduan masyarakat, kemudian menu data pengumuman. Semua data dan tampilan di halaman depan ini bisa dirubah semua pada halaman admin nanti ya, friend. Lanjut, friend, kita akan coba login ke halaman admin terlebih dahulu. Untuk username dan password kami tuliskan pada notepad untuk memudahkan, tentunya bisa dirubah pada halaman admin sesuai kebutuhan kalian, friend. Pada halaman admin ini kita akan mengelola berbagai data. Pertama kita akan coba untuk menginputkan data keluarga atau data kakak. Kemudian kita akan menginputkan juga data penduduk yang kita hubungkan ke data kakak yang baru saja kita buat tadi. Oke, terlihat data penduduk sudah terinput secara normal. Pada sistem ini juga ada fitur untuk import data penduduk via Excel agar mempermudah penginputan data penduduk.
Kami sudah menyiapkan beberapa data contoh untuk data penduduk yang akan kita import. Kita akan edit untuk satu data menggunakan nomor WhatsApp aktif untuk melihat apakah fitur notifikasi WhatsApp Gateway secara otomatis sudah berjalan dengan normal. Mari kita eksekusi. Terlihat pada preview data penduduk yang baru saja kita import, semua datanya valid. Kemudian kita akan klik proses import agar data penduduk masuk ke dalam database data kartu keluarga dan data penduduk. Terlihat data penduduk sudah bertambah berdasarkan data yang kita import tadi. Kita akan mengambil satu contoh data penduduk atas nama Yamaludin Ferguso untuk melakukan pengajuan surat nantinya. Oke, lanjut friend. Pada sistem ini ketika kita ingin menambahkan surat keterangan baru, maka tidak perlu untuk mengedit coding, karena pada sistem ini sudah dilengkapi fitur penambahan template surat. Kita akan coba menambahkan template surat keterangan domisili. Pertama kita akan kopas untuk template dari surat keterangan tidak mampu. Kemudian kami sudah menyiapkan contoh dari isi surat keterangan domisili pada file Word sebagai acuan kita. Lanjut friend, kita inputkan data surat yang akan dibuat. Setelah itu kita edit untuk template dari surat keterangan domisilinya. Mari kita simak friend. Untuk data yang ingin dimasukkan, kita tinggal menambahkan field dari tabel database yang dibutuhkan, seperti yang kami lakukan di video ini friend, yang nantinya data akan terpanggil berdasarkan data masyarakat yang melakukan pengajuan untuk pembuatan surat administrasi.
Oke, sudah berhasil untuk menginputkan template surat baru. Kemudian pada sistem ini juga ada fitur untuk pembuatan surat secara manual melalui operator jika masyarakat tersebut tidak memiliki komputer, laptop atau handphone untuk melakukan pengajuan secara digital. Lanjut friend, kita akan coba untuk melakukan pengajuan pembuatan surat atas nama Yamaluddin Ferguso dengan nomor WhatsApp yang aktif. Masyarakat hanya perlu memasukkan NIK, jenis surat yang akan dibuat, kita contohkan surat keterangan domisili, kemudian isi juga untuk data keperluan. Oke, sudah berhasil, terlihat sistem memberikan kode tracking surat. Pada WhatsApp juga secara otomatis sistem akan mengirimkan notifikasi. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan pengecekan untuk status pengajuan surat. Lanjut friend, kita akan login ke halaman operator untuk mengkonfirmasi surat yang sudah diajukan oleh masyarakat. Terlihat surat yang diajukan oleh masyarakat atas nama Yamaluddin sudah ada ya friend. Pertama operator akan mengkonfirmasi untuk status surat sedang diproses. Kemudian terlihat pada WhatsApp Yamaluddin sudah terkirim secara otomatis notifikasi dari proses pengajuan surat. Lanjut friend, ketika masyarakat atas nama Yamaluddin melakukan cek status pengajuan surat menggunakan kode tracking yang dikirimkan sistem pada WhatsApp, terlihat saat ini status pengajuan sedang diverifikasi oleh operator. Kemudian kita akan ke halaman kepala desa, karena tugas dari kepala desa adalah menyetujui pengajuan surat agar bisa ke tahap selanjutnya. Terlihat ketika kepala desa sudah menyetujui maka sistem akan secara otomatis menambahkan barcode dan kode verifikasi untuk cek keaslian berkas pada sistem ini nantinya, serta notifikasi status pengajuan juga terkirim otomatis ke nomor WhatsApp masyarakat yang bersangkutan. Kemudian pada halaman kepala desa ini juga bisa memonitor semua data dari sistem secara digital. Lanjut friend, kita akan kembali ke halaman operator kemudian kita akan mengupdate status pengajuan surat dari masyarakat atas nama Yamaluddin. Terlihat notifikasi pada nomor WhatsApp Yamaluddin bahwa surat sudah selesai dan siap untuk diambil. Hal ini sangat membantu bagi masyarakat agar waktu pembuatan surat lebih efisien karena semua update status pengajuan surat terkirim ke WhatsApp. Kemudian pada halaman operator juga bisa langsung dicetak secara lengkap.
Oke friend, ketika masyarakat mengecek status pengajuan pada sistem, semua data pengajuan surat terlihat lengkap beserta update status terakhir dari pengajuan surat. Kemudian ketika masyarakat mengecek keaslian surat menggunakan kode barcode dan verifikasi yang ada pada surat yang sudah dicetak, sistem akan secara otomatis mendeteksi apakah surat tersebut memang sah tercatat pada sistem atau tidak. Ketika nomor kode verifikasi tidak sesuai maka sistem akan memberikan notifikasi dan tidak menampilkan data. Hal ini sangat membantu agar tidak ada manipulasi surat keterangan secara palsu yang tentunya merugikan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Kemudian masyarakat juga bisa melakukan pengaduan jika terdapat kendala di desa setempat. Sama seperti pengajuan untuk pembuatan surat, pada pengaduan ini notifikasi untuk update status pengaduan langsung terkirim ke nomor WhatsApp masyarakat yang bersangkutan. Lanjut friend, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan update terbaru untuk status pengaduan. Kita akan kembali login ke halaman operator, kemudian operator akan mengkonfirmasi untuk pengaduan dari masyarakat. Terlihat setiap update terbaru untuk pengaduan, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi ke nomor WhatsApp masyarakat yang bersangkutan. Kemudian pada sistem ini juga bisa membuat surat secara manual tanpa ajuan dari masyarakat secara digital pada sistem. Fitur ini bisa dimanfaatkan ketika ada masyarakat yang tidak memiliki laptop, komputer ataupun handphone untuk melakukan pengajuan surat secara digital. Kemudian operator akan menginputkan data pengumuman. Oke, terlihat pada halaman depan data pengumuman sudah tampil secara normal. Pada sistem ini juga mempunyai menu untuk laporan arsip surat, data pengaduan dan rekapitulasi data penduduk. Kemudian sistem ini juga memberikan kemudahan ketika ingin melakukan perubahan pada website. Cukup edit pada menu pengaturan website tanpa harus edit coding. Kita akan coba edit beberapa data pengaturan websitenya. Terlihat data yang kita rubah sudah secara otomatis akan merubah pada sistem, contohnya data logo, nama kepala desa dan lain-lain. Silahkan kalian sesuaikan dengan kebutuhan.
Lanjut friend, kita ke halaman admin, terdapat menu untuk mengetes WhatsApp Gateway. Kalian bisa memanfaatkan fitur ini dengan data API yang sudah saya bahas di awal video. Kemudian kita akan menginputkan data user baru sebagai operator. Oke friend, sistem sudah berjalan dengan normal dan bisa dijadikan sebagai referensi untuk belajar. Pada sistem ini mungkin bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi dengan kreativitas dan semangat belajar ngoding dari kalian, sehingga sistem ini bisa dimanfaatkan secara baik dan menemukan fitur terbaru. Oke friend, kami mohon bantuannya untuk dukung channel Kasep Kode dengan cara like, share dan subscribe ya friend, agar kami lebih semangat lagi untuk membagikan source kode yang lebih menarik dan bermanfaat. Jangan lupa komentar jika kalian ingin request source code yang kalian butuhkan. Terima kasih friend, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam semangat sobat belajar.